Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Alasman, Pendidikan Geografi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia pada saat ini, di mana yang kita ketahui bersama bahwasanya perekonomian Indonesia masih memiliki beberapa masalah, yang salah satunya yaitu implementasi pembangunan ekonomi, di mana terkesan seadanya karena tidak muncul strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Hal tersebut tentunya dibuktikan dengan masih adanya pengangguran dan kemiskinan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Adapun pendapatan nasional ini merupakan cerminan terjadinya alokasi yang efisien secara makro yang merupakan nilai output nasional yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan proses perubahan kondisi di mana perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari waktu sebelum-sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga tentunya dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, teman-teman, perkembangan ekonomi Indonesia dimulai pada tahun 1998, di mana ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat buruk, di mana hal ini tentunya diakibatkan oleh serangan ekonomi dari berbagai macam pihak. Namun, kemudian hal tersebut membuat orang kembali berpikir untuk meningkatkan taraf ekonomi Indonesia agar lebih baik dan kembali meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian pada tahun 2015 perkembangan Indonesia juga dinilai baik dalam beberapa sisi. Akan tetapi, di sisi yang lain perkembangan Indonesia dinilai kurang memuaskan. Hal ini tentunya merupakan jika dinilai secara global dibandingkan dengan negara-negara lain dalam perkembangannya, Indonesia memang dinilai lebih baik. Rata-rata pertumbuhan perekonomian tergolong stabil dan taraf ekonominya naik. Walaupun sedikit demi sedikit dibandingkan dengan beberapa negara lainnya yang mengalami krisis keuangan yang cukup parah. Sedangkan jika dilihat dari beberapa sisi lainnya, seperti dari sisi mata uang, devisa, dan juga nilai investasi memang belum cukup memuaskan untuk negara Indonesia itu sendiri. Nah, kondisi perekonomian Indonesia untuk saat ini tentunya sudah dipengaruhi oleh wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia, yang sampai saat ini masih belum ditemukannya cara yang cukup efisien untuk bisa mengatasi wabah COVID-19 ini. Tentunya harapan kita sebagai warga negara Indonesia agar wabah COVID-19 ini segera pergi dari negara kita tercinta ini. Karena wabah COVID-19 ini sudah merusak perekonomian dan juga mempengaruhi pendidikan yang ada di Indonesia, meskipun sudah ada upaya-upaya dari pemerintah yang menyiapkan berbagai macam cara agar pendidikan dan perekonomian di Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun tentunya hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah masih memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Untuk itu, dari saya penjelasan tentang perekonomian ataupun kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.